Oke, baik. Sekarang kita akan lanjut ke pembuatan laporan berbentuk grafik. Sederhana sekali sebenarnya laporannya. New, using remote export. Oke, database. Kita hanya membutuhkan tabel penjualan saja. Dan ini pun yang kita ambil hanya tanggal dan total harganya. Next. Nah, di groupingnya ini kita ambil grup berdasarkan tanggal. Di sini kita dapat lihat laporan ini mau dibuat per hari, per minggu, per 2 minggu, setengah bulan, dan seterusnya. Sayangnya memang data yang saya punya baru data di bulan Februari, dan itu pun tanggalnya belum banyak. Seandainya data penjualan sudah terjadi selama 1 tahun, maka kita bisa membuat laporan yang bervariasi di sini. Katakanlah saya akan membuat laporan per hari. Next, udah tinggal finish. Nah, ini datanya. Kemudian saya simpan dulu, katakanlah namanya grafik harian namanya. Oke, save. Kemudian ini kita tarik agak jauh aja, tariknya ke bawah, bahkan ininya bisa kita buang. Dan nanti pada saat preview ini sebenarnya di bawah ada data nih, seharusnya bagian bawah ini kita hidden semuanya. Klik kanan hide reel, klik kanan hide reel, klik kanan hide reel, semuanya. Jadi yang tersisa polos aja gini. Nah, di sini sebenarnya ini kalau misalkan kita biarkan juga tidak masalah. Oke, kita buat grafiknya. Di sini ada insert chart, klik data. Nah, kita nyimpennya di bagian atas. Inilah data grafik yang akan kita buat. Teksnya, misalkan Anda akan ganti teksnya adalah laporan grafik penjualan harian. Kemudian ini grupnya tanggal, ini katakanlah seperti itu. Oke, sudah. Nah, ini dia datanya. Mudah sekali membuatnya. Ini kita bisa lebarkan. Ini baru desainnya. Previewnya kita coba lihat. Nah, ini previewnya. Ini bisa kita custom. Misalkan kita mau memberi angka di sini nih, di setiap grafik, klik kanan, format, general. Nah, di sini ada grafik 3 dimensi dengan kedalaman seperti apa, gitu. Misal ini silahkan digeser-geser oleh Anda. Oke, kemudian layoutnya apakah mau berbentuk persen 3 dimensi. Ini yang lazim biasanya ini yang digunakan. Oke, ini biasanya hanya digunakan untuk memberikan garis-garis nih. Kemudian data labelnya. Nah, ini udah muncul nih data labelnya ya. Kita bisa menyimpannya di dalam, kita bisa menyimpannya di bagian luar, di atas, dan lain sebagainya. Oke, kemudian numbernya bisa kita custom dengan currency. Nah, currency-nya kita bisa gunakan rupiah Indonesia. Oke, apply. Kita bisa lihat nih sampelnya. Kemudian ini legend ini tidak mau ditampilkan, misalkan silahkan. Kemudian nah, ini untuk memberikan garis-garis. Oke, seperti ini membuat laporan berbentuk grafik. Data label mau ditampilkan atau tidak, klik apply, klik OK. Inilah grafiknya, kita simpan. Nah, lalu pada interfacing kita tambahkan di sini. Saya akan copy ini ke sebelah,
tapi di sini data-data ini kita buang. Saya kasih caption di sini grafik. Jadi laporan grafik ini bisa kita buat dengan berbagai kondisi. Kita buat radio button misalkan di sini, klik radio buttonnya. Oke, kemudian bisa kita copy harian, mingguan, bulanan, jadi terserah Anda ini. Nah, gini misalkan harian, mingguan, tapi ini harus dibuat satu persatu. Nah, gini. Jadi nanti pada saat ini double klik, klik, maka yang kita ambil seperti ini, copy. Nah, gitu contohnya, contoh paling sederhananya, dan tidak perlu formula. Namanya apa tadi? Namanya lab grafik harian. Namanya adalah lab grafik harian. Oke. Sebenarnya kalau misalkan kita mau menambahkan kondisi begini, misalkan if radio button 1 check it-nya true, check it-nya sama dengan true, then seperti itu. Else radio button 2 check it-nya checklistnya false. False-nya seperti ini dong. Nah, gitu, di false kan, gitu. Kita coba run. Laporan harian kita tampilkan, klik. Nah, ini dia grafiknya. Kalau Anda punya yang laporan mingguan, tinggal diklik, ini tinggal diklik, ini tinggal diklik, gitu. Oke, mudah sekali kan membuat laporan berbentuk grafik. Nah, baik, selanjutnya kita harus membuat faktur penjualan. Ini akan saya bahas pada sesi berikutnya. Laporan harian sudah, mingguan sudah, bulanan sudah, grafik sudah. Ini akan kita bahas di sesi berikutnya.